Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Selamat menyambut hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Saat ini mari kita menundukkan hati, membuka diri kita seutuhnya untuk belajar dari firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua melalui firman yang akan kita renungkan bersama. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau satu hari lagi Tuhan anugerahkan kepada kami untuk dijalani. Saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah pengertian dari Tuhan menolong kami untuk tidak sekadar memahami, tetapi juga boleh digerakkan dengan iman, sehingga dalam keseharian yang kami jalani ke depan, kami boleh sungguh mempraktikkan apa yang menjadi panggilan iman kami. Kami mau berjuang, kami mau belajar sama-sama. Oleh karena itu, biarlah tuntunan Tuhan ada beserta dengan kami, memperlengkapi dan memampukan kami semua. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 21. Kita akan membaca ayat 34 sampai pasal 22 ayat yang ke-6. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai pasal 22 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai nasihat supaya berjaga-jaga. Saudara-saudara, belakangan ini saya menonton film dokumenter yang cukup menarik di Netflix. Judulnya Inventing Anna. Ada yang pernah menonton, Bapak Ibu? Kisah ini menarik sekali karena berbicara tentang seorang gadis yang usianya masih sangat muda, ya, umur kurang lebih 24-25 tahun, tetapi dia melakukan dalam tanda kutip penipuan dalam skala yang besar. Ada banyak orang penting di New York yang kemudian tertipu dengan apa yang menjadi ajakan dari Anna. Orang-orang besar ini bukan orang sembarangan, orang-orang penting yang punya posisi, bahkan bankir-bankir, ya, sehingga Anna hampir bisa mendapatkan pinjaman yang nilainya puluhan juta dolar. Yang menarik adalah orang kemudian bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan orang-orang penting, orang-orang profesional di bidangnya ini kemudian bisa tertipu dengan anak yang masih muda dan tidak punya dalam tanda kutip modal apapun. Wajahnya biasa aja, kayaknya gayanya juga nggak aneh-aneh, kayaknya pembawaannya juga santai aja. Apa yang kemudian bisa membuat orang lain tertipu dengan pembawaan diri Anna? Anna menipu banyak orang, saudara, dengan mengatakan kalau ia akan membangun sebuah clubhouse, ya, sebuah bisnis yang cukup elit dan besar di New York. Dan banyak orang penting yang mau bekerja sama dengan Anna. Yang menarik adalah orang-orang penting yang profesional ini, saudara, harusnya punya serangkaian aturan yang harus mereka tetapkan dan terapkan ketika mereka berjumpa dengan orang yang kemudian mau meminjam uang, ya, yang mau mengajukan pinjaman. Ada serangkaian prosedur yang panjang sekali dan itu sangat ketat yang harus dipenuhi untuk bisa menjamin keamanan atau keaslian identitas yang bersangkutan. Tetapi yang menarik, saudara, adalah dalam salah satu dialog yang kemudian disampaikan dalam film itu, diceritakan bahwa sebenarnya orang-orang itu tertipu bukan hanya karena Anna, tetapi mereka bisa tertipu karena mereka kehilangan kewaspadaan mereka. Mereka menurunkan level waspada mereka karena apa? Mereka juga ingin mendapatkan sesuatu dari Anna. Mereka juga ingin memanfaatkan Anna yang nantinya dianggap akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka juga ingin mendapatkan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Ada satu dialog yang menarik, saudara, dikatakan begini. Anna melihat karakter orang New York dan tahu jika orang dirayu dengan benda berkilau, ditunjukkan uang, maka mereka tidak akan melihat yang lain. Maka mereka akan menutup mata pada kenyataan-kenyataan lain yang mungkin sebenarnya terasa janggal. Dan itu yang Anna lakukan. Yang menunjukkan hidup glamornya,
yang menunjukkan bagaimana ia bisa bersosialisasi, berjumpa dengan orang penting sekalipun gak kenal deket, tapi seenggaknya orang lain tahu, oh dia temenan sama orang penting itu, dan seterusnya. Sehingga kemudian banyak orang yang dirugikan dan tertipu. Saudara, menarik karena kisah ini, dokumenter ini menunjukkan bahwa ketika seseorang kehilangan kewaspadaan, maka orang akan mungkin jatuh. Karena apa? Dia tidak melihat hal-hal penting yang harusnya diwaspadai. Ketika seseorang hanya ingin melihat yang ia ingin percaya, yang ia ingin saksikan, maka matanya akan tertutup dari hal-hal yang lain. Menarik saudara, karena pada Minggu Prapaskah kita membaca satu perikop yang berbicara tentang nasihat untuk berjaga-jaga. Ketika kita menjalani keseharian, ketika kita menanti kedatangan Tuhan, hari Tuhan, maka nasihat untuk berjaga-jaga diserukan kepada kita supaya kita nggak kehilangan kewaspadaan kita dan kemudian jatuh pada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa merusak diri kita. Pembacaan kita mengingatkan bahwa jagalah dirimu. Kata jagalah di sini, saudara, menarik karena ini berbicara tentang bagaimana harusnya kita mengarahkan pikiran kita. Berjaga-jaga di sini, jagalah dirimu, berbicara tentang bagaimana kita harus memerhatikan sesuatu, memberikan perhatian secara khusus. Bagaimana kita mencurahkan pikiran kita dan usaha kita pada sesuatu yang khusus. Dan itu adalah hati kita. Supaya jangan sampai hati kita ini dikuasai oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Maka jagalah hatimu. Arahkanlah hatimu pada sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang berasal dari Allah. Arahkanlah pikiranmu, arahkanlah usahamu, arahkanlah jiwamu pada hal-hal yang kemudian datang dari Allah dan bukan dari kepentingan dunia. Mengapa menjaga hati ini menjadi poin yang penting agar kita tidak kehilangan kewaspadaan? Karena hati berbicara tentang jiwa dan pikiran kita, di mana itu menjadi tempat bersemayam pikiran kita, nafsu kita, selera kita, keinginan kita, tujuan kita, upaya kita, dan hal-hal yang terkait dengan pengertian yang kita miliki. Saudara bayangkan kalau kita nggak bisa jaga hati kita, maka hati yang adalah dasar dan sumber segala sesuatu yang kita nggak bisa jaga akan membawa kita kemana, saudara? Pada hal-hal yang tentu mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang jadi mau Tuhan ketika kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Kemarin hari Minggu, saudara, ketika saya khotbah di Pemuda, saya mengatakan satu hal seperti ini. Ketika kita berbicara tentang zona nyaman seseorang, maka sebenarnya zona nyaman itu bersifat relatif. Kenapa bersifat relatif? Karena zona nyaman kita itu tergantung pada apa yang menjadi fokus kita. Kalau kita fokus hanya pada diri kita, maka kita akan mengejar, berusaha mencapai, kita akan mencari kenyamanan yang sifatnya berpusat pada diri. Orang mau rugi kayak bodo amat, orang mau nasibnya ngenes kayak gua nggak peduli. Kalau orang mau menderita kayak itu urusan dia, ya mau saya nipu, yang penting saya berhasil. Kalau orang fokusnya hanya pada diri sendiri, maka zona nyaman yang akan ia capai hanya akan menguntungkan dirinya sendiri, mencari hal-hal yang memuaskan dirinya. Ketika fokus kita ada pada materi-materi dunia, maka kenyamanan kita ya akan seputar materi aja, saudara. Bagaimana kita terus ya merasa diri kita ini sultan yang diperkaya. Bagaimana kita merasa saya harus bisa nikmatin A, B, C, D. Gak punya duit belakangan, yang penting ngutang dulu, yang penting nikmatin dulu. Kalau fokusnya pada materi, nyamannya juga berpusat pada itu. Tetapi ketika seseorang fokusnya kepada Tuhan, hatinya diarahkan kepada Tuhan, maka kenyamanan dia akan ditemukan di dalam
Tuhan. Artinya apa? Ketika seseorang mengerjakan panggilannya, itu yang menjadi kenyamanan dirinya. Orang yang memfokuskan diri kepada Tuhan akan nyaman ketika mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dan akan merasa resah ketika ia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika dia mangkir dari panggilannya, ketika dia tidak setia, ketika dia berbalik dari Tuhan. Maka kenyamanan dalam mengikut Tuhan adalah berbicara tentang fokus kita kepada Tuhan. Kalau orang fokus kepada Tuhan, maka yang dikerjakannya bukan tentang apa yang aku mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan bahwa jagalah hatimu, supaya ketika kita berada dalam situasi-situasi tertentu, kita bisa memilih hal-hal yang menurut kita baik, hal-hal yang menurut kita nyaman, hal yang menurut kita bahagia, dan itu adanya di dalam Tuhan dan bukan di dalam yang lain. Artinya belajar untuk punya juga hidup berintegritas, yang taat dan setia kepada Tuhan dalam keseluruhan diri kita. Firman Tuhan mengingatkan saudara agar kita berjaga-jaga supaya hari Tuhan itu jangan kayak datang tiba-tiba kayak jerat. Kenapa datang tiba-tiba? Kita nggak ready, kita nggak mikir, oh ternyata akan datang ya. Loh kok tahu-tahu udah datang, sayanya belum siap. Jangan sampai hari Tuhan kemudian kita sikapi dengan ketidaksiapan. Di sini saudara yang menarik adalah kalau kita lihat ayat 34 dan 36, perintahnya sama, jagalah, sedangkan ayat 36 berjaga-jagalah. Tetapi kata yang digunakan dan makna yang ada dalam dua kata ini berbeda, saudara. Kalau jagalah yang pertama tadi tentang mengarahkan pikiran, ya, mengarahkan istilahnya usaha kita mencurahkan ke arah yang benar. Tetapi berjaga-jagalah di sini berarti keadaan kita tidak tidur, keadaan kita tetap terbangun, keadaan kita mengamati, berhati-hati, ya, bahkan bersiap menaruh perhatian. Artinya saudara berjaga-jaga nggak hanya bicara tentang hatinya aja, nggak hanya bicara tentang pikirannya aja, apa yang ada di dalam, enggak, tetapi juga apa yang ada di luar. Kita diminta untuk mengamati, untuk berhati-hati, untuk melihat, jangan tidur, ya. Jangan tidur, tetap terjaga supaya kita tahu apa yang terjadi nih di sekitar kita. Kalau orang yang tidur, apalagi kalau udah pelor, saudara, nempel molor, apalagi kalau yang juga istilahnya tidur udah kayak orang bilangnya udah kayak kebo gitu ya. Mau ada apa kayak di sampingnya nggak akan bangun, itu nggak akan ngeh apa yang terjadi. Ya, tahu-tahu udah fatal aja ketika bangun. Kan seperti itu. Ya, berjaga-jaga di sini mau berbicara tentang kita diminta untuk siap nih. Itu arti yang pertama. Dan yang arti yang kedua dari berjaga-jagalah adalah berbicara tentang bagaimana seseorang kemudian berada dalam keadaan seperti di pesawat, ya. Ini menarik saudara karena begini. Di sini dikatakan ketika seseorang diminta untuk berjaga-jaga, maka diharapkan orang itu bisa luput dari semua yang akan terjadi. Kan logikanya unik ya saudara. Dikatakan hari Tuhan sesuatu yang akan menimpa semua orang. Tapi mengapa firman Tuhan mengatakan kok dengan berjaga-jaga saya bisa luput? Kok dengan berjaga-jaga saya kemudian dalam tanda kutip punya kekuatan untuk luput? Itu artinya apa? Karena makna yang kedua, saudara, luput itu atau dalam kaitan dengan berjaga-jaga berarti seperti orang yang kemudian melarikan diri. Ya. Tetapi makna yang lain juga berbicara untuk mencari keselamatan seperti ketika berada di dalam penerbangan. Saudara-saudara pernah naik pesawat? Kalau kita naik pesawat, maka kita akan belajar untuk percaya penuh pada pilot yang membawa kita. Betul ya? Pada Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Ketika kita berada di pesawat, biasanya sebelum berangkat, maka akan dikasih tahu nih prosedur keselamatan.
Nanti kalau misalnya ada apa-apa, pasang pelampungnya dulu ya, pakai istilahnya oksigen dan seterusnya, akan diberitahu saudara. Pertanyaannya, itu kan prosedur keselamatan. Tapi kalau pesawatnya jatuh amit-amit, kita ikut jatuh enggak? Kita yang di dalam pesawat ikut jatuh, kan begitu ya. Maka di sini yang dimaksud luput seperti orang mencari keselamatan di dalam penerbangan, berbicara tentang kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita tahu apa yang harus saya lakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Kita tahu kemana arahnya, kita waspada, kita bersiap. Terlebih saudara, ketika seseorang berada dalam penerbangan, ia harus benar-benar mempercayakan dirinya, baik kepada pilot tadi maupun kepada Tuhan. Maka yang menarik adalah keluputan yang dimaksud berbicara tentang bagaimana kita bersiap dan tahu membekali diri kita dengan baik. Dalam pembacaan kita jelas bahwa Yudas dalam konteks ini kehilangan kewaspadaannya dan dikuasai oleh hal-hal lain di luar dirinya. Dengan jelas dikatakan masuklah iblis ke dalam diri Yudas karena pikirannya tidak lagi terarah pada penghayatannya sebagai murid Tuhan. Pikirannya terarah pada hal-hal yang menyenangkan dia. Pikirannya terarah pada hal-hal yang membuat dia bisa puas, saudara. Sehingga apa? Di situ iblis masuk. Di situ kemudian ia memutuskan dan memilih untuk mengkhianati Tuhan. Ketidakwaspadaan. Ketika kita menurunkan kewaspadaan kita bahkan, maka akan ada celah bagi kita untuk tertipu, untuk dikuasai oleh yang lain, untuk tertutup melihat hal-hal yang penting. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini menasihati kita untuk mengingat selalu bahwa dalam masa-masa prapaskah yang kita jalani, kita diminta untuk menjaga dan melihat diri kita lebih dalam lagi. Apa yang jadi fokus hidup kita? Bagaimana kita menjalani keseharian kita? Pilihan apa yang kita ambil? Sudahkah itu semua memuliakan Tuhan? Sudahkah itu semua diarahkan kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita mengerjakan fokus hidup yang lain sehingga kehilangan kewaspadaan dan menjadi orang-orang yang tidak siap atau tidak bertanggung jawab di dalam menjalani kesehariannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjalani hari-hari ke depan dengan ketaatan penuh, dengan keterarahan penuh kepada Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh proses yang kami jalani adalah sebuah latihan iman. Kami mau belajar, kami mau berproses. Oleh karena itu mampukan kami untuk dapat menimbang dengan bijaksana, untuk menjaga diri kami, untuk bertanggung jawab dengan seluruh pilihan yang kami tentukan. Kami berdoa, biarlah semua hal yang kami alami boleh menjadi momen bagi kami untuk memenuhi panggilan iman kami. Kami juga saat ini berdoa, biarlah kesehatan dan kekuatan Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga dalam kesehatan yang baik, dalam kekuatan yang baik, kami juga boleh menjalani keseharian dengan penuh sukacita. Kalau ada di antara kami yang saat ini bergumul dengan sakitnya, berada dalam kesepian, berada dalam masa-masa duka, butuh dikuatkan karena memiliki permasalahan yang berat, Tuhan kiranya menjamah dan menyapa kami. Tuhan menolong dan memelihara, menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh terus meyakini dan mengimani bahwa Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memimpin kami. Kami juga berdoa buat keadaan dunia, bagi kami Indonesia, bagi kehidupan bersama dengan negara-negara yang lain. Ada banyak perang yang kemudian terjadi, ada ketidakadilan, ada kemiskinan, ada berbagai isu yang kemudian menjadi pergumulan kami bersama. Tuhan kiranya Kau turut campur tangan mendamaikan segala sesuatu, memproses segala sesuatu, memberikan kami hikmat supaya kami juga bisa membawa diri kami dengan baik dan bisa memenuhi tanggung jawab kami seperti ketika kami melakukannya untuk Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan dan upayakan boleh membawa dampak yang positif, membawa kebaikan, berkat bagi sesama kami.
Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menopang kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari kita, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.